Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenab Usman, jurusan Sosiologi kelas C semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sosiologi pendidikan. Baiklah, langsung saja pada materi, yakni pengertian sosiologi pendidikan secara historis. Sosiologi dan pendidikan dianggap sebagai pengetahuan kuno yang keberadaannya berbarengan dengan awal mulanya manusia. Sosiologi dalam arti luasnya ini sebagai social interaction atau interaksi sosial atau hubungan antar manusia. Demikian juga dengan pendidikan, dipahami dalam arti luas yakni sebagai proses belajar, mengenal, dan mengetahui. Secara etimologis, asal-usul kata sosiologi pendidikan berasal dari kata socius dan logos yang berarti berkawan atau bermasyarakat. Sedangkan logos berarti ilmu atau juga Baiklah, saya akan lanjutkan. Sedangkan logos berarti ilmu atau juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah, istilah sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompok, hubungan kelompok dengan kelompok. Jadi sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan dengan orang lain. Sementara istilah sosiologi pendidikan secara etimologis adalah yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidikan yang fundamental. Adapun tujuan dalam mempelajari sosiologi pendidikan, yang pertama, menganalisis proses sosialisasi. Yang kedua, menganalisis kedudukan pendidikan dan masyarakat, menganalisis interaksi sosial, membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan. Yang keempat, menganalisis pendidikan secara objektif, pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan. Yakni terbagi atas beberapa, yaitu pertama, paradigma sosial. Menurut Durkheim adalah menunjuk pada bentuk material sesuatu yang nyata, dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata. Yang kedua adalah non-material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata atau eksternal. Fakta sosial yang merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif. Contohnya seperti egoisme, marah, altruisme, dan opini. Adapun dalam teori konflik, yaitu ada 4 fungsi dalam masyarakat. Yang pertama, sebagai alat untuk memelihara solidaritas, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain, mengaktifkan peran individu yang mulanya terisolasi, fungsi komunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pendidikan dan masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi sekolah bagi masyarakat. Seperti kita melihat bahwa tentunya sekolah sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, karena kita bisa mengenal pendidikan, baik pendidikan sekolah dasar, menengah, sampai dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pengaruh pendidikan dalam masyarakat itu sangat penting. Karena dengan adanya pendidikan, kita bisa belajar, kita bisa mempelajari apa yang belum kita ketahui dan bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu teori struktural fungsional. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen yang saling berkaitan, menyatu dalam keseimbangan, perubahan yang terjadi pada suatu bagian atau membawa perubahan pula pada hal-hal lain. Hal penting yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat menurut kacamata teori perubahan secara berangsur-angsur dan tetap memelihara keseimbangan. Selanjutnya adalah paradigma definisi sosial. Menurut Max Weber, sebagian tokoh paradigma ini mengartikan sosiologi adalah sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Tindakan individu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada tindakan orang lain.
Selanjutnya adalah paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial adalah memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungan, di mana lingkungan itu berdiri di atas macam-macam objek sosial. Objek sosial dan objek non-sosial. Paradigma pendidikan dan masyarakat. Dalam ilmu, individu merupakan bagian terkecil dalam kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya dalam keluarga, yakni adalah ayah. Ayah merupakan individu yang sudah tidak dapat dibagi lagi dalam suatu keluarga. Dalam hal ini, hubungan antara individu dan masyarakat terbagi atas 3, yaitu masyarakat yang menentukan individu. Dalam hal ini, pandangan ini didasarkan bahwa masyarakat yang berperan sangat penting dan individu itu hidup untuk bermasyarakat. Sebelum individu ada masyarakat yang dipikirkan telah ada. Individu yang menentukan masyarakat, individualisme, yakni pemahaman yang mengatakan bahwa dalam kehidupan individu, kebutuhan individu dan lebih penting pada kepentingan masyarakat. Individu dan masyarakat saling menentukan. Pandangan ini berpendapat bahwa hubungan masyarakat saling berinteraksi. Paham ketiga ini memandang masyarakat sebagai proses di mana manusia itu sendiri mengusahakan kehidupan bersama. Manusia berada di dalam masyarakat bagaikan burung di dalam sangkarnya, melainkan ia bermasyarakat. Masyarakat bukan wabah, melainkan aksi, yaitu social action. Disinilah letak pendidikan dalam masyarakat. Manusia tidak bebas dalam arti ia bebas sebebas-bebasnya tanpa memperdulikan orang lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.